Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fagir Hamid ingin menyampaikan dengan kata-kata mutiara kehidupan sohib. Yang pertama, hidup terlalu singkat jika hanya menyesal. Hidup hanya sekali. Namun jika digunakan dengan baik, sekali saja cukup. Nah, jadi begitu. Terus yang kedua, jangan membenci mereka yang mengatakan hal buruk untuk menjatuhkanmu. Karena merekalah yang buatmu semakin kuat setiap harinya. Tuh. Jadi kita jangan membenci dan mengatakan hal-hal buruk pada mereka sob gitu. Terus ketiga, menertawakanlah masalah orang lain itu mudah. Menertawakan masalah diri sendiri hanya orang hebat yang bisa. Jadi kalau yang paham itu bisa diambil kesimpulannya masing-masing ya sob. Yang keempat, hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama tuh. Jadi hanya karena orang yang lain berbuat tidak baik sama kita nih, jadi bukan berarti kita tuh harus balas dengan yang sama. Ya ibarat kata nih ada orang baik, ibarat kata ada orang jahat nih, ya nggak demen sama kita, zolim gitu sama kita. Nah, kita tetap balas dia tuh dengan kebaikan, dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kelima, tak ada kata terlambat untuk berubah. Tuh, jadi nggak ada kata lambat buat berubah. Masa lalu hanyalah pendewasaan dirimu. Berarti masa lalu itu hanya pendewasaan dari diri antum-antum semua sob. Hidupmu tak ditentukan oleh orang lain, tapi dari diri kamu sendiri. Berarti dari diri antum sendiri sob. Yang keenam, salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum di wajah antum dan wajah-wajah kita semua dah. Wajah-wajah umat manusia semua. Dan orang tuamu. Dan menyadari bahwa kamulah alasannya. Yang ketujuh, ketika kamu jatuh, jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba. Jadi kamu sekali berjatuh, antum tuh udah jatuh nih, sekali apa 2 kali, ya antum jangan menyerah gitu. Untuk apa ya, kalau di dalam diri aneh sih, untuk ya bangkit terus, bangkit berjuang gitu. Jadi kita sering jatuh, kita akan bangkit lagi dalam diri kita gitu. Kita pengen lihat apa nih, nah, kita harus bangkit dengan hal-hal yang care tuh ya, atau yang baik-baik. 8. Untuk setiap manusia di dunia ini, Tuhan telah memberikan sesuatu yang mulia dan baik ke dalam hatinya. Selalu jaga hatimu. Sob. Ya, berarti untuk setiap manusia di dunia itu Tuhan telah memberikan sesuatu hal mulia, yaitu seperti hati kita. Jadi kita harus berbaik kepada sesama umat muslim. Jadi nggak boleh berburuk sangka. Wah si antum gini. Wah si antum gini. Itu nggak boleh. 8. Nah ini yang ke-8 nih sob. Tak perlu iri kepada orang lain. Lihat apa yang kamu miliki sekarang. Tuh. Jadi kalau kita iri dengan kebaikan tuh boleh.
iri misalnya, wah si antum kok bisa baca Al-Quran, kok bisa ngaji, nah kita iri boleh. Tapi kalau iri masalah, wah kalau hal-hal dunia itu sih ya kita sih nggak boleh terlalu iri dengan, wah dia kok punya duit banyak. Kita nggak boleh iri gitu. Kita boleh iri kenapa dia bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan rezeki yang banyak gitu loh, sahib. Terus lanjut lagi guys, pikiran apa yang telah dilakukan untuk dapatkannya, bersyukurlah. Jadi kalau kita dapat hal kecil, hal besar, hal sederhana, kita itu harus ucapin ya bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu udah alhamdulillah. 9. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Nah ini nih yang sering banyak nih kalau orang-orang nanya nih, apa ya, selalu ngejelekin dirinya sendiri. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu sama aja tuh zolim sama diri sendiri. Itu nggak boleh. Rasulullah SAW itu mengajarkan tuh nggak boleh menjelekkan diri sendiri. Itu nggak boleh memang. Terus jika kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Tuh. Jadi intinya begini, jika antum-antum semua nggak bahagia ya kita harus introspeksi diri sendiri. Terus gimana kita bisa bahagiain dengan sekecil pun bisa jadi besar. Ya kita harus, saya sih dari diri sendiri sih, dengan niat kun bismillahirrahmanirrahim, insyaallah pasti Allah akan tunjukkan jalan semua. Yang ke-10, ketika seseorang berusaha menjauhi hidup antum, biarkanlah. Kepergian dia hanya membuka pintu bagi seseorang yang lebih baik untuk masuk. Yang 11, hidup ini terlalu berharga untuk habiskan waktumu memikirkan dia. Nah, memikirkan siapa nih? Dia siapa? Apa memikirkan doi? Apa memikirkan ya orang tua atau apa? Tapi sih lebih utamakan kita sih memikirkan orang tua. Orang tua itu adalah pahlawan kita. Orang tua itu adalah nasihat kita. Orang tua itu adalah panutan kita. Orang tua itu adalah apa ya? Ya wali-wali kita. Kita kalau nggak ada orang tua, kita kalau nggak didik dengan orang tua, kita nggak bakal kenal agama. Kita nggak bakal kenal zuriatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa itu zuriatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu para habaib yang sekarang ada di Indonesia. Kita nggak kenal ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi orang tua itu wali kita. Orang tua itu pertama ya dalam diri kita. Pengorbanan orang tua itu berat sob, berat brother. Jadi jangan sia-siain orang tua kita yang masih ada. Yang udah gak ada ya kita kirimin Al-Fatihah. Ya kita bacakan Yasin, apa Ratib Al-Abbas, apa Ratib Al-Haddad. Itu udah khair, apa baik. Jika mereka pelajaran untuk keputusanmu selanjutnya. Yang ke-12, jika kamu membiarkan rasa takut tumbuh lebih besar dari imanmu, maka antum menghalangi impianmu menjadi kenyataan. Itu brother. Jadi hidup itu gak usah dibawa ke sulit. Hidup itu gak usah memikirkan hal-hal yang wah kita inginkan. Kalau kita pengen nih, kita harus berusaha gitu atau berusaha. Aneh pengen kayak ini nih Bib.
Ane punya pengen ini. Nah, duit. Antum tahu duit? Duit tuh ada artinya, Jal. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tuh, jadi kita doa ya khair, doa tiap malam. Usaha tuh dari diri kita. Ya kita harus usaha. Ikhtiar dibantu dengan doa. Tawakal ya kita harus ya percaya diri sama diri kita sendiri itu. Ikhtiar itu ya kita berkeluar rumah. Aneh pengen ikhtiar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelar. Ya dari aneh sekian kasiron ya. Ya aneh cuma bisa ngasih teks-teksnya seperti ini ya. Al-Fagir juga masih belajar dalam bimbingan guru-guru aneh di luar sana. Ya itu aja sih yang bisa Al-Fagir sampaikan sih. Ya mohon maaf minta ridhonya. Ya itu aja sih. Ya semoga karangan-karangan Al-Fagir kepada antum-antum semua itu bisa menyentuh hati-hati antum, dan itu bisa menambah wawasan-wawasan untuk hati-hati antum dan pikiran-pikiran antum semua. Al-Fagir Hamid Ibn Ahmad Al-Muqdar, syukran kasiran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.